Halo rekan-rekan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, terkhusus untuk rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2023 nanti, yang mungkin ujiannya akan dilaksanakan di bulan Maret. Kali ini kelas kata akan melakukan pembahasan soal kompetensi sosiokultural sebagai bahan persiapan rekan-rekan untuk belajar terlebih dahulu dalam rangka menghadapi ujian P3K. Semoga rekan-rekan yang saat ini sedang melakukan proses seleksi administrasi bisa lolos dan juga nanti bisa mengikuti ujian dan akhirnya bisa diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Langsung saja ke soal kompetensi sosiokultural. Sebelum masuk ke soal dan juga pembahasan, saya kira rekan-rekan perlu mengetahui dasar dari kompetensi sosiokultural. Apa sih tujuan dari kompetensi sosiokultural itu? Itu semuanya sudah tertuang di Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, yaitu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Di dalam Permenpan ini tidak hanya terkait dengan sosiokultural, tapi juga ada manajerial, juga ada wawancara, dan juga kompetensi teknis. Yang perlu diingat terkait dengan kompetensi sosiokultural itu ada pasal 23 poin yang ke-6, di mana tes kompetensi sosiokultural itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Jadi ini adalah tujuan diadakannya tes kompetensi sosiokultural. Adapun sikap yang diharapkan terkait dengan adanya ujian kompetensi sosiokultural ini ada empat. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Empat sifat ini diharapkan muncul di dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi sikap yang diharapkan melalui tes sosiokultural itu adalah empat ini. Ini sekaligus menjadi kisi-kisi untuk soal-soal yang ada di sosiokultural. Langsung saja ke soal dan juga pembahasannya. Soal pertama untuk kisi-kisi kepekaan terhadap perbedaan budaya. Anda merasa kurang nyaman karena pegawai di tempat Anda bertugas berasal dari daerah tertentu. Kita lihat apakah pernyataan ini negatif atau positif ya rekan-rekan. Ini adalah pernyataan yang negatif, artinya di sini kurang nyaman karena ada rekan kerja yang berasal dari daerah tertentu. Ini adalah hal yang membeda-bedakan daerah. Ini adalah sesuatu hal yang negatif dan tidak diharapkan berada di jiwa seorang ASN. Jadi ini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Seperti itu rekan-rekan, jadi ketika ada pernyataan yang negatif, sangat tidak setuju dan juga pernyataannya positif berarti sangat setuju. Berdasarkan pengalaman rekan-rekan yang sudah mengikuti ujian sosiokultural ini jarang sekali ya menjawab setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju. Barangkali nanti saya menemukan referensi soal yang jawabannya adalah ragu-ragu, tidak setuju, atau setuju gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya, klik simpan dan jangan ragu-ragu. Soal kedua masih kisi-kisi kepekaan terhadap perbedaan budaya untuk kompetensi sosiokultural. Anda diam saja ketika ada teman yang saling berdebat dan menjelek-jelekan suku mereka. Baik, ini pertanyaan diam saja ketika ada rekan yang berdebat dan menjelek-jelekan. Baik, rekan-rekan, seorang ASN itu ketika melihat suatu kesalahan, kita diam saja, maka kita ikut menjadi sebuah kesalahan itu atau menjadi bagian dari kesalahan itu gitu ya. Di sini kan saling berdebat dan menjelek-jelekan suku gitu ya. Itu adalah suatu yang negatif.
kita diam di sini ya, ini tidak menjadi sebuah hal yang bijak dan positif. Karena ini sudah menyangkut pautkan dengan nasionalisme, dengan perbedaan budaya yang kita harus mendukung untuk persatuan gitu ya. Itu kita tidak boleh diam saja ya. Jadi ini kalau diam saja berarti jawabannya adalah yang E, sangat tidak setuju gitu. Kita simpan dan lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga ini untuk kisi-kisi kemampuan berhubungan sosial. Karena prestasi kerja yang baik, Anda mendapatkan promosi dan dipindah tugaskan ke instansi lain. Instansi lain tersebut berbeda kondisi kehidupan dan sosial dari tempat tugas Anda sebelumnya. Sudah sewajarnya Anda lama beradaptasi di tempat tersebut. Baik, salah satu trik ketika mengerjakan soal panjang seperti ini, mungkin nanti real soalnya lebih panjang daripada ini, mungkin ilustrasinya ada ya. Ini kita baca kalimat awalnya saja, kemudian kalimat akhirnya. Tapi saya rasa di ujian P3K itu soalnya panjang ya, tidak seperti di soal SKB atau SKD yang waktunya hanya beberapa detik di tiap soalnya. Baik, ini intinya Anda beradaptasi membutuhkan waktu yang lama karena instansi baru Anda berbeda kondisi kehidupan dan sosialnya. Ini adalah pernyataan yang negatif ya. Baik, ya, kita harus cepat beradaptasi. Jadi ini kalau lama negatif berarti sangat tidak setuju. Jadi jawabannya yang E ini. Soal keempat untuk kisi-kisi kemampuan berhubungan sosial. Ketika Anda di rumah, tiba-tiba ada petugas datang untuk menagih pembayaran listrik. Padahal Anda sudah membayarnya 2 hari lalu. Anda pun memarahi petugas tersebut. Ini adalah marah ya, ini adalah sesuatu hal yang negatif, kemudian marahnya karena ada petugas yang datang menagih padahal Anda sudah membayarnya beberapa hari yang lalu. Seharusnya kita melakukan konfirmasi dulu, apakah benar petugas itu eh, datang ke rumah Anda untuk menagih atau apakah alamat yang ditagih itu benar. Kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Pun misalkan ketika salah, kita tidak boleh marah-marah di sini ya. Jadi memarahi atau marah itu tidak sesuatu sikap yang diharapkan ada di seorang ASN yang notabene sebagai pelayan publik. Jadi pernyataan ini jawabannya adalah yang E. Sangat tidak setuju. Simpan dan lanjut ke soal berikutnya. Soal kelima untuk kisi-kisi kepekaan terhadap konflik. Saya selalu tidak bisa menahan emosi ketika ada yang menolak usulan saya di dalam rapat lembaga. Baik, saya tidak bisa menahan emosi ketika ada yang menolak. Ini berarti karena di sini ada tidak bisa menahan emosi, berarti ini adalah sesuatu yang negatif ya, emosi intinya emosi ketika ada yang menolak usulan gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah sangat tidak setuju karena ini adalah pernyataan yang negatif ya rekan-rekan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keenam masih kisi-kisi kepekaan terhadap konflik untuk kompetensi sosiokultural. Saya memilih diam saja ketika ada teman di tempat bertugas yang suka sombong dan memamerkan barang baru milik mereka. Baik, ini sombong dan juga memamerkan. Ini adalah sesuatu hal yang negatif gitu ya. Tetapi ini tidak memiliki dampak yang besar dan signifikan, artinya tidak langsung berdampak terhadap diri Anda dan juga pelayanan publiknya. Jadi, ketika sikap Anda memilih untuk diam saja, itu berarti sesuatu yang bijak, artinya positif. Ketika ini positif, maka pernyataan memilih diam ketika ada rekan yang sombong dan memamerkan barang baru miliknya itu adalah sangat setuju. Jadi jawabannya yang soal keenam ini adalah yang A. Soal ketujuh ini untuk kisi-kisi empati.
Anda sudah berencana mengambil cuti tahunan untuk pergi bersama keluarga ke destinasi wisata unggulan Indonesia. Saat waktu tiba, ada teman Anda yang sakit sehingga kantor kekurangan pegawai. Anda pun menunda cuti. Baik, kita lihat pernyataan di sini. Ini sudah berencana untuk pergi bersama keluarga. Ini artinya adalah kepentingan individu ya atau kepentingan pribadi. Kemudian ketika waktu tiba ada teman Anda yang sakit, tentunya ini tidak hadir di kantor ya. Dan di sini di ilustrasinya diperjelas kantor kekurangan pegawai ketika ada rekan yang sakit ini tadi. Hal yang bijak yang harus rekan lakukan adalah menunda cuti. Nah, di sini Anda menunda cuti karena di sini apa? Untuk kepentingan pribadi dan ini untuk berlibur ya, bukan sesuatu yang urgensi. Jadi jawaban untuk soal ketujuh ini adalah sangat setuju. Yang E ini. Soal ke-8 dan ini adalah soal terakhir di dalam video ini. Ini berkaitan dengan empati. Jika berada di angkutan umum, Anda memprioritaskan orang tua dan wanita hamil untuk duduk. Jelas ya, ini adalah pernyataan yang positif memprioritaskan orang tua dan juga wanita hamil untuk duduk. Ketika misalkan Anda duduk, tempat duduk sudah penuh, Anda duduk, kemudian ada orang tua atau wanita hamil masuk ke angkutan umum tersebut, maka sikap Anda berdiri dan mempersilahkan wanita hamil atau orang tua tersebut untuk duduk gitu ya. Itu adalah sesuatu yang positif dan bijak gitu ya. Itu harus ada di dalam diri seorang ASN. Jadi jawaban atas pernyataan ini adalah jelas, sangat setuju. Jadi jawabannya adalah yang E. Rekan-rekan, itu tadi pembahasan soal untuk kompetensi sosiokultural, barangkali dapat dijadikan bahan belajar rekan-rekan dalam rangka menghadapi ujian seleksi P3K. Dan ikuti kelas kata karena kelas kata akan juga membahas soal manajerial dan juga wawancara. Terima kasih telah menyimak video ini. Doa terbaik untuk rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi dapat diterima nanti dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih dan salam kelas kata. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way